Perkenalkan, nama saya Mediana Nurul, kelas 1 semester 5, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung saja, yang saya hormati Ibu Pengampu Bidang Studi Dasar Penelitian dan terlebih kepada teman-teman saya semua yang saya banggakan. Baik, langsung saja saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang macam-macam penelitian, yaitu menurut dalam Sudono 2009 jenis penelitian terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu 1. Penelitian dasar, bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang bersifat praktis. Kedua, penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Ketiga, penelitian historis atau penelitian sejarah. Yang dimaksud di sini adalah kegiatan penelitian yang difokuskan untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan keadaan yang telah lalu. Tujuannya untuk merumuskan kesimpulan mengenai sebab-sebab dampak atau perkembangan dari kejadian yang telah lalu dapat dipergunakan untuk menjelaskan kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Contohnya, penelitian untuk mengetahui bagaimana perkembangan tentang mengapa suatu produk di masa lalu menjadi andalan. Itu salah satu jenis penelitian terapan. Yang ketiga, penelitian survei. Yang dimaksud di sini penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi. Yang artinya di sini penelitian survei umumnya ini dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Contohnya saja penelitian tentang kecenderungan dalam masyarakat memilih pemimpinnya, penelitian pengaruh anggaran pendidikan terhadap kualitas SDM di negeri ini, penelitian tentang kecenderungan konsumen dalam memilih suatu jenis produk. Selanjutnya, penelitian ex post facto. Yang dimaksud di sini adalah penelitian yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang guna mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kejadian. Contohnya saja penelitian untuk mengungkapkan sebab terjadinya kerusuhan di suatu daerah. Penelitian tentang sebab terjadinya banyak siswa yang tidak lulus ujian. Penelitian tentang sebab banyaknya produk yang tidak terjual. Berikutnya penelitian eksperimen. Yang artinya di sini penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Contohnya saja penelitian mengenai pengaruh penggunaan metode mengajar terhadap hasil belajar siswa, penelitian tentang pengaruh metode promosi terhadap jumlah penjualan, dan lain-lain. Berikutnya penelitian evaluasi. Yang artinya di sini pengertian penelitian evaluasi itu penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. Jadi penelitian evaluasi ini adalah penelitian yang dilakukan untuk pengambilan keputusan. Contohnya saja penelitian tentang efektivitas pelaksanaan KBK di sekolah, penelitian tentang kebijakan link dan match, dan lain-lain. Selanjutnya penelitian pengembangan, yang artinya di sini merupakan penelitian untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut menjadi lebih baik. Tujuannya bukan untuk
memformulasi atau menguji hipotesis, melainkan untuk mendapatkan produk baru atau proses baru. Contohnya, penelitian tentang kemungkinan mengembangkan produk menjadi produk plus. Selanjutnya, penelitian tindakan, yang artinya di sini adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan, misalnya guru, siswa, atau kepala sekolah, dalam situasi-situasi sosial atau termasuk pendidikan. Tujuannya untuk memecahkan masalah melalui aplikasi metode ilmiah, bukan untuk memberi kontribusi pada ilmu pengetahuan. Contohnya, penelitian tentang mencari mengajar yang paling tepat untuk siswa kelas 2 SMA. Penelitian tentang prosedur dan metode kerja dalam pelayanan masyarakat. Selanjutnya, penelitian naturalistik. Yang dimaksud di sini penelitian yang digunakan untuk kondisi objektif alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna bukan generalisasi. Contohnya saja penelitian tentang makna upacara ritual dari kelompok masyarakat tertentu, penelitian untuk menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, dan lain-lain. Selanjutnya, penelitian kebijakan, yang artinya di sini adalah penelitian yang dilakukan untuk kepentingan pengambilan kebijakan. Yang artinya penelitian ini dilakukan karena adanya masalah bagi organisasi atau para pengambil keputusan. Contohnya, penelitian untuk membuat undang-undang atau peraturan, penelitian untuk mengembangkan struktur organisasi, dan lain-lain. Terima kasih penjelasan dari macam-macam penelitian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan ya Allah.